Shalom semua anak muda yang ada di rumah. Siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini, amin. Nah, sebelum itu kita mau bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami telah diberikan kesempatan kembali Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami menyembah dan memuji-Mu dari rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan layak Tuhan di atas tahta-Mu Tuhan, layak Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke, kita mau angkat satu pujian ala sumber kuatku.
Terus berkati Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami akan dipercaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tiada terbatas Tuhan. Kuasa-Mu dapat menyembuhkan Tuhan, kuasa-Mu dapat memulihkan Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan yang di rumah Tuhan, agar menjadi tanah yang subur Tuhan, dan memiliki hati Tuhan yang mau mendengar dan mau melakukan Tuhan. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan agar firman ini Tuhan bukan hanya terlewat dari kuping kami Tuhan, melainkan masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan kami ingin melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Dreamers, semua yang ada di rumah, yang sedang di rumah aja, yang dirumahkan, Shalom buat semuanya. Semoga masih pada sehat, masih Tuhan berkati dalam setiap kesehariannya. Jadi di kesempatan kali ini nih, sesuai dengan bisa dibilang sama lah, bisa relevan ya sama pandemi ini semua. Jadi G-Motherland pada bulan ini akan membahas tentang healthy fisikal atau kesehatan jasmani. Jadi selama bulan ini kita akan terus bahas tentang kesehatan jasmani, yang dimana sangat berkaitan dan relevan dengan adanya virus corona ini di tempat ini. Jadi sedikit sharing untuk teman-teman di rumah. Ali akan menjelaskan tentang gimana sih cara menjaga kesehatan kita di dalam pandemi corona ini. Jadi lebih jatuhnya itu ke sharing sih, bukan firman Tuhan. Jadi lebih sharing gimana kita bisa tetap sehat di dalam pandemi corona ini. Dan sebelum itu nggak abdul kalau kita nggak buka Alkitab kita dulu ya. Kita mau buka ayat di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Biar Ali yang bacain buat kita semua. Ini adalah tema bulanan untuk bulan ini. Jadi Ali bakal bacain. Atau tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke teman-teman, jadi bahwa kita sudah tahu sangat jelas di ayat ini bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah itu sendiri. Jadi kita harus memuliakan bait Allah ini. Dalam gimana sih caranya kita untuk menghormati Tuhan melalui tubuh kita? Yang pertama dengan apa? Dengan menjaganya, dengan membuat tubuh ini tuh terus sehat, tetap sehat, pikiran kita sehat, pola hidup kita juga sehat, sehingga badan kita pun jadi sehat semuanya. Oke, itu sedikit juga tentang pengertian kita tentang bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Kita deal dulu nih ya, bahwa kita sepakat bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, yang mana harus dijaga biar sampai sakit, jangan biarin sampai kita stres akibat pandemi corona ini. Jadi sedikit sharing, aku mau lebih fokus ke pandemi corona ini ya. Jadi yang udah kita tahu pada sekarang tanggal 26 ini, 26 Mei 2020, total orang-orang yang sudah terinfeksi corona ini sekitar 5,68 juta orang di seluruh dunia. Dan yang meninggal itu 352 ribu sekian yang meninggal di seluruh dunia, dan 2.430 orang yang sudah sembuh dan sudah tersebar di 213 negara di seluruh dunia ini. Ada 213 negara yang sudah konfirmasi bahwa di negara ini ada yang terjangkit virus corona. Jadi teman-teman, kita udah lihat angkanya, wow, luar biasa banget. 5 juta sekian orang udah terinfeksi dan hampir memakan ratusan ribu korban, yang menurut Ali pribadi sih lumayan sangat banyak ya. Itu bisa, tapi teman-teman, kita
kita tetap harus fokus, tetap jaga hati kita biar tetap semangat ngelewatin pandemi ini. Dan Ali mau kasih tips beberapa untuk jaga kesehatan di rumah saat pandemi corona. Yang pertama itu yang udah pemerintah sering lakukan, disosialisasikan kepada kita. Yang pertama kan kita udah tahu social distancing, itu udah pasti harus dilakukan kan. Itu bisa kita lakukan dengan di rumah aja atau jarak berapa meter saat ngantri. Nah ini Ali mau lebih tekanin ke pribadi, kesehatan, apa yang kita bisa lakuin di keseharian kita. Yang pertama itu, ini juga sering dijalankan pemerintah, mencuci tangan dengan sabun. Mungkin kita udah bosen kayak, apaan sih nih mencuci tangan mulu, gue juga tiap hari mencuci tangan. Nah teman-teman, sangat penting bagi kita untuk mencuci tangan. Itu karena apa? Dengan sabun ya. Kayak kita cuci tangan karena udah cuci aja pakai air, udah, itu nggak menghilangkan virus. Tapi kalau kita mencuci tangan dengan air, dengan sabun, itu justru lebih ampuh untuk membunuh kuman yang ada di tangan kita. Kan bahaya ya, di tangan kita itu kan kita beraktivitas apa-apa dengan tangan, lebih banyak kita menggunakan tangan, sehingga kita harus tetap keep it ini bersih. Ini tuh tetap kita jaga bersih. Kan kita belum tahu kalau kita bersentuh sama orang tua kita mungkin, atau teman-teman, atau megang sesuatu barang, itu bisa aja virus itu tertular melalui barang-barang tersebut. Jadi kita harus tetap terus cuci tangan kita dengan sabun, dengan bersih. Kapan aja sih? Kan pasti bertanya dong, kapan sih, masa setiap hari harus cuci tangan? Ada stepnya kapan kita harus cuci tangan. Yang pertama itu sebelum makan. Kita itu ya udah pasti ya, kita biasa sebelum makan cuci tangan dulu, karena bahaya, karena kita makan kan mungkin kebanyakan dari kita makan ada yang pakai tangan atau itu akan langsung kontak langsung ke tubuh kita. Itu nggak baik kalau kita nggak cuci tangan karena ada kuman, kita masuk sakit. Nah yang kedua itu setelah batuk dan bersin. Sekarang kita kan kalau batuk dan bersin kadang-kadang suka ngasal aja kayak kita main lempar-lempar aja, bersin ngasal aja. Sekarang tolong diingetin kayak kita kan disaranin kan harus tutup. Kalau misalnya bersin kita tutup, nah itu tangannya kotor dong, mengandung virus atau apalah saat kita bersin itu. Nah itu harus dicuci. Pada saat setelah kita bersin, tangan kita kotor dong, kita langsung cuci tangan teman-teman. Dan yang ketiga benar, setelah memegang barang di tempat umum, kan kita kan pasti ada keluar juga kan untuk beli kebutuhan lah apa, itu kita juga harus cuci tangan. Mungkin megang pintunya, karena nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa tertular dari hal sekecil itu. Dan yang keempat itu, pokoknya kita setelah keluar dari rumah kita harus cuci tangan, bersih diri, cuci tangan. Kalau kita setelah dari keluar biar aman. Jadi itu dia saat yang tepat dimana kita untuk mencuci tangan kita. Oke teman-teman, tips yang pertama semoga membantu. Sekarang kita ke tips yang kedua, siap sedia hand sanitizer. Ini bukan nanti pada ngomong nih Aldi bilang suruh bawa hand sanitizer biar disuruh beli kali ya begitu. Enggak, karena emang penting banget hand sanitizer. Walaupun memang sangat lebih ampuh pakai itu cuci tangan pakai sabun, itu lebih ampuh. Tapi balik lagi, kan tadi di cuci tangan ada tulisan setelah memegang barang di tempat umum. Kan nggak semua di tempat umum itu kita ada air kan, kayak kita bisa cuci tangan pakai sabun. Rada susah lah caranya, mungkin ada. Nah itu dia hand sanitizer, saatnya hand sanitizer berguna buat kita pakai. Jadi misalkan kita habis pegang pintu, langsung sedia hand sanitizer kita, cuci tangan kita. Atau kita habis berkontak sama orang, itu kita pakai hand sanitizer. Dan hand sanitizer yang disarankan juga nggak sembarangan, karena virus corona ini lumayan rada unik lah ya, virus ini. Jadi minimal dari data dari WHO itu disarankan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan minimal 60%. Mau lebih oke, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Minimalnya 60%. Dikarenakan apa? Menurut penelitian, karena
corona ini mempunyai ukuran virus yang lumayan besar, yaitu kalau dirangkum di WHO itu rata-rata ukurannya 400 sampai 500 mikrometer. Jadi itu termasuk kuman yang lumayan besar. Jadi sehingga kalau di bawah 60% sulit, belum tentu hilang kumannya karena lumayan besar. Kuman. Virus ini lumayan besar. Jadi kalau kita di atas 60%, kemungkinan hilangnya sangat besar virus corona itu. Jadi itu dia. Kedua, sedia terus hand sanitizer. Yang ketiga yang juga udah disuarakan oleh pemerintah yaitu menggunakan masker, dan satu lagi ditambahin sama jangan sentuh muka. Itu juga disarankan oleh WHO. Kalau masker udah tau lah kita ya, biar kita nggak dari virus yang keluar masuk nggak langsung masuk ke mulut kita atau ke hidung kita. Dan kita juga kalau mengeluarkan sesuatu tetap tertahan gitu kalau pakai masker. Nah, kenapa sih penting nggak pakai masker, nggak boleh sentuh muka? Kenapa sih? Karena virus corona itu tertular melalui mulut dan hidung lebih mudah masuk dari mulut dan hidung kita, sehingga kita harus tetap pakai masker dan nggak boleh sentuh muka. Karena kita nggak tahu kan, mungkin tangan kita kotor atau apa, kita pegang muka. Diusahakan untuk tidak, karena susah, karena penelitiannya kita tuh pasti selalu megang muka lebih banyak. Nah, makanya itu kita harus tetap dijaga biar diusahakan tidak menyentuh muka kita, dan memakai masker kalau keluar kemanapun kita harus pakai masker biar tetap aman sesuai dengan anjuran pemerintah. Oke, yang keempat, kita minum dulu. Terus yang keempat, kita menjaga, yang paling penting itu satu dari semua pandemi corona ini, karena kita tahu corona itu menyerang imunitas tubuh kita, sehingga kita itu penting, maksudnya penting imunitas tubuh itu untuk melawan corona. Penting imunitas tubuh kita. Dan yang keempat adalah menjaga imunitas tubuh dengan apa? Dengan apa sih kita menjaga imunitas tubuh? Mungkin banyak orang kita harus jaga imun kita, tapi kita nggak tahu ya harus pakai apa sih menjaga imunitas itu. Nah, ada beberapa tips, yaitu yang pertama itu pola hidup sehat. Seperti apa sih pola hidup sehat? Orang banyak ngomong kayak, ayo dong pola hidup sehat, ayo dong harus sehat pola hidupnya. Sedangkan kita nggak tahu pola hidup sehat itu seperti apa sih. Kayak kita bingung, iya lu harus hidup sehat, tapi kita nggak tahu harus gimana. Nah, Ali mau bagi sedikit tips pola hidup sehat itu seperti apa, gambarannya aja biar ada tersangkut minimal di otak kita. Yang pertama itu adalah makan makanan bergizi. Makanan bergizi itu kayak proteinnya terpenuhi, karbohidratnya terpenuhi, balance lah. Dan juga bisa juga minum vitamin yang berbentuk suplemen yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Apa sih suplemen atau vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Yang paling itu adalah vitamin C. Vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, yang dimana itu dapat memicu produksi sel darah putih yang berguna melawan infeksi itu sendiri. Jadi vitamin C itu memicu produksi sel darah putih, tapi jangan berlebihan juga, karena yang pas-pas aja lah vitamin C, yang pas penggunaannya. Tapi jangan terlalu banyak juga ini vitamin, tapi rutin aja. Dan satu lagi, mungkin kalau misalkan kita bingung nih, nggak ada vitamin C suplemennya, bisa juga kita dapat dari sayur-sayuran, teman-teman. Jadi salah satunya deh sayur-sayuran yang buah juga ada beberapa yang vitamin C. Salah satunya brokoli, dan masih banyak lagi. Kalian bisa searching buah atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin C. Itu juga bisa digunakan untuk mendapatkan vitamin C dalam tubuh. Jadi kita harus pertama itu makan makanan yang bergizi biar untuk menjaga pola hidup sehat kita. Yang kedua, yang paling penting, olahraga. Nah,
Ini Ali ada sharing sedikit, sedikit sharing pribadi nih. Kalau olahraga mungkin kalian melihat Ali kayak, oh ini mah jarang olahraga fix. Bener banget. Ali awalnya jarang banget olahraga awalnya ya. Tapi belakangan ini setelah Ali baca-baca buat jaga imunitas tubuh juga, Ali udah mulai dari 2 minggu, udah start dari 2 minggu udah mulai olahraga, lari pagi. Jadi disarankan itu olahraga 3 minggu, seminggu 3 kali untuk berolahraga. Jadi Ali itu olahraga jogging aja, jalan santai pagi-pagi, bangun pagi jalan santai. Dan itu beda banget. Bener-bener aja rasain ribet dari awal yang gak suka olahraga, yang kayak udah tidur aja, ngelakuin yang ngalur ngidul. Beda sama ya saat olahraga, itu rasanya lebih segar badan. Dulu tuh Ali jarang olahraga, badan sering pegel-pegel, habis itu nggak enak, pokoknya nggak enak lah badannya. Nah setelah olahraga itu langsung bener-bener enak badan, jadi lebih produktif juga dalam kesehariannya. Jadi nggak cuma tidur, tapi tetap produktif, ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi penting banget olahraga, karena Ali udah ngerasain sendiri penting banget olahraga itu, karena bikin kita jadi lebih semangat. Dan yang pasti yang penting, imunitas tubuh kita akan terus berkembang, terjaga. Dan selanjutnya itu yang paling penting nih, pola tidur. Yang saya bilang tidur terus. Dulu Ali juga mau share kalau pola tidur ini, Ali dulu berantakan banget. Pola tidur itu awal-awal berantakan, apalagi pas pandemi corona ini. Kayak kita pikir kan di rumah kan, Ali kan puji Tuhannya dirumahkan juga kan, dari pekerjaan dirumahkan. Dan kayak kita awal-awal sih lumayan seneng sih jujur, kayak ih enak libur nih, wah santai, bisa tiduran sampai pokoknya enak deh, bisa tidur, bisa begadang terus. Itu Ali bener full sebulan tuh begadang selalu, main game, begadang sampai wah enak banget. Sampai Ali pernah bahkan nggak tidur seharian, bener-bener parah deh jam tidurnya. Dan setelah Ali kayak itu bener-bener gak enak deh, kayaknya pas begadang itu kayak hidup kayak gimana ya, kayak nggak berkualitas gitu. Terus juga badan pegel-pegel lagi balik, habis itu nggak fresh, otak bawaannya nih mau marah terus. Kayak udah tidur nih, itu udah tidur walaupun tetap tidurnya sama 12 jam, tapi bener-bener tetap pegel-pegel, sakit-sakit, kayak masih ada rasa ngantuk. Itu dia, makanya Ali coba, kan karena Ali kan mau imbangin olahraga, tidurnya harus bener juga dong biar bisa bangun pas olahraga. Nah Ali seimbangin, Ali mulai ubah pola tidur, dan itu bener-bener rasanya beda banget. Jadi kita lebih produktif. Ali walaupun tidur 7 jam, 6 jam, tapi tidurnya polanya bener, itu segar banget teman-teman. Jadi itu emang bener-bener ampuh. Dulu tuh Ali sering pilek, sakit-sakit dikit, itu pas begadang gak olahraga. Itu bener-bener ternyata setelah Ali olahraga, setelah tidurnya bener, dan udah puji Tuhannya jarang sakit, badan fresh. Kalau misalkan bangun fresh, kayak walaupun tidur beberapa jam fresh banget. Jadi teman-teman, itu dia olahraga, pola tidur juga harus dijaga. Dan yang paling penting banget dari semua ini adalah atur mindset kita atau pikiran kita. Kayak ketakutan kita itu kayak takut banget nih, khawatir banget nih. Kita yang sesuatu khawatir yang berlebihan itu kayak pandemi corona, semakin banyak nih, sehari nambah 1000, sehari nambah 700. Itu justru yang akan membuat imunitas kita menurun, karena rasa khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan itu membuat imunitas kita malah semakin turun. Jadi tetap atur mindset kita, kayak mikir udahlah pasti Tuhan tolong kita. Kita harus terus berharap sama Tuhan, dan tetap kita lakuin keseharian dengan biasa aja. Apa yang bisa kita lakuin kita lakuin, kita disuruh kayak gini kita lakuin aja.
sambil berharap sama Tuhan pasti pandemi ini akan hilang. Dan buat terakhir, Aldi mau kasih suatu filosofi, bukan filosofi sih, kayak perumpamaan lah, kayak cerita waktu itu nonton suatu video, cuma lupa video apa gitu. Itu perumpamaannya bagus banget, dan Aldi mau share buat kita tentang, ini berhubungan juga tentang pandemi corona ini. Dan kita kan udah lihat ya, tadi yang terkena virus corona 5 juta lebih sekian orang, yang kita mikir, waduh gila banyak banget, gimana nih ke depannya. Kayak kita udah, yang meninggal udah ratusan ribu orang. Kita mikir gimana nih kalau kita salah satunya. Kita jangan lihat ke situ teman. Coba kita lihat, kita bandingin angka yang terinfeksi dengan angka yang sudah sembuh. Kalau kita bisa lihat, yang sembuh sekitar 2.400.000 orang. Itu hampir 40% lebih dari angka yang terinfeksi. Nah, kita coba ganti. Misalnya kita yang saat kita khawatir, kita lihat ke situ. Ada banyak yang sembuh loh. Vaksin kita belum jelas loh. Vaksinnya belum ada yang pasti loh. Kayak pasti nih dia vaksinnya. Tapi bisa loh 2.400.000 orang sembuh. Berarti masih ada harapan buat setiap kita untuk jalanin ini. Karena semakin lama semakin membaik semuanya. Kalau kita lihat dari angka ya, itu akan semakin membaik. Jadi teman-teman, kita nggak boleh khawatir. Dan perumpamannya ini tuh pas banget tentang mindset kita, ketakutan kita yang berlebihan, khawatir kita yang berlebihan. Jadi itu saya mau cerita. Jadi itu bagaikan seseorang nih lagi di tengah laut yang besar, di suatu kapal, dan ada badai. Dan badai itu menenggelamkan kita, atau orang itu, menenggelamkan orang itu. Dan sedangkan orang itu nggak bisa berenang. Jadi pasti khawatir, kayak ibaratnya kita berenang, jatuh ke laut, lagi badai, ombak, pasti kita panik dong. Pasti kita akan berasa berusuk kan, pasti kita akan ngelakuin apapun untuk biar kita nggak tenggelam. Kita terus bergerak. Kita khawatir, kita takut yang berlebihan, kita sampai pasti kita mengusahakan dong biar kita berenang ke atas. Tapi malah apa? Semakin kita gerasa gerusuk, semakin kita melawan ombak itu semua, semakin kita tenggelam. Justru kita akan tenggelam karena apa? Karena kita kehilangan tenaga atau apapun yang bikin kita, kita udah kehabisan tenaga, dan akhirnya kita tenggelam. Karena apa? Kekhawatiran kita, ketakutan kita, karena kita nggak bisa berenang. Karena kita nggak bisa berenang, kita nggak bisa di lautan itu, kita nggak bisa berenang, kita berasa berusuk. Nah, itu kalau kita, itu case pertama kalau kita khawatir yang berlebihan dan takut yang berlebihan. Tapi bayangin kalau kita nggak khawatir, kita tetap tenang, kita tetap berserah. Sebenarnya manusia itu pada basicnya kita bisa mengambang. Fun fact itu kita tuh bisa mengambang di dalam air. Di air itu kita memang dikarenakan apa? Karena volume tubuh kita dengan volume air itu lebih besar volume tubuh kita. Otomatis kita akan ngambang naik ke atas. Sebenarnya pada basicnya tuh kita seperti itu. Nah, karena kita khawatir, ya kita nggak tahu kan, pokoknya kita selamat aja, atau kita capek nih. Padahal bisa dengan cara apa? Tenang. Dengan cara tenang kita bisa selamat dari badai. Ada kita terjatuh di laut itu, kita bisa tenang dengan apa? Karena kita tahu bisa ngambang, kita bisa lewatin semua. Nah, kita tinggal apa? Ngeliat ke atas, kita dongangkan kepala kita biar nggak kena air, dan otomatis kita tanpa sadar kaki dan badan kita akan mengambang ke atas. Kayak kita berenang yang gaya yang bisa ngambang itu. Nah, dengan begitu kita akan selamat. Kita mengambang kepala kita di atas, tidak kena air, sambil menunggu pertolongan. Kita tenaga kita nggak habis. Karena apa? Karena kita mengambang doang, nggak kayak yang tadi awal berasa berusuk. Jadi intinya dari ini adalah kita harus tetap tenang dalam setiap badai yang menghadang.
walaupun kita seakan nggak bisa, kayak kita seakan nggak bisa berenang, tapi pada basicnya kita bisa mengambang. Kita tenang, pikiran kita tenang, kita akan berpikir, oh iya, pada basicnya kita bisa ngambang, tinggal ngambang aja. Itu sama kayak kita melewati pandemi ini, teman-teman. Jadi dalam pandemi ini kita panik, kita gerasa gerusuk, kita beli ini, borong sana, borong sini, ambil ini, ambil itu, dan itu kayak merugikan, secara langsung juga merugikan orang lain, menaikkan harga dan lain sebagainya. Kita gerasa gerusuk, kita ketakutan berlebihan, teman-teman. Nah, kalau kita tenang, coba kita cukup tenang sebenarnya, tenang, beli secukupnya, khawatir secukupnya, kita takut secukupnya aja, dan kita terus menghadap ke atas dan berharap sama Tuhan sambil menunggu datangnya pertolongan. Karena kita bisa lihat yang sembuh tuh ada loh, tanpa ada vaksin ini yang sembuh ada loh. Jadi tetap terus berpegangan pada Tuhan dalam setiap pandemi ini, teman-teman. Semoga sharing yang mungkin singkat pada kesempatan kali ini dapat membantu setiap kita dalam menghadapi pandemi corona ini, setidaknya sedikit membantu. Jadi dari tips-tips dan perumpamaan yang tadi dapat membantu setiap kita dalam menghadapi corona ini, dan tetap terus berpegang pada Tuhan, karena kita semua yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang berkuasa, yang dapat membantu kita dalam setiap apapun hal yang kita lalui. Oke, jadi itu aja yang bisa di-sharingin pada kesempatan kali ini. Mungkin semoga dapat membantu setiap kalian. Jadi sebelum Ali akhiri, Ali mau berdoa, rindu berdoa bagi setiap kita agar kita bisa diberikan kekuatan dalam setiap pandemi ini. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan setiamu Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana kami masih ada Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami masih sehat Tuhan. Kami masih bisa menjalani Tuhan aktivitas kami dalam pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini tidak terlepas dari pertolongan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami yakin Tuhan Kau yang terus pegang tangan kami Tuhan. Seberat apapun jalan di depan Tuhan, seberat apapun, setinggi apapun tembok yang akan menghalangi kami di depan, kami percaya Tuhan, asal kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami dapat melaluinya Tuhan, bahkan melompatinya Tuhan dengan jauh Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berdoa terus pegang tangan kami Bapa, karena kami mau nyatakan kami tidak sanggup Tuhan jika tidak bersama Engkau Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berikan setiap kami kesehatan Tuhan, Kau berikan kami hikmat Tuhan untuk terus sadar Tuhan akan kesehatan kami Tuhan. Kami nggak mau cuek Tuhan, kami nggak mau bersikap bodoh amat Tuhan sama pandemi corona ini. Kalau kami mau terus jaga bait-Mu Tuhan yang kudus Tuhan, yaitu tubuh kami sendiri Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang positif Tuhan yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau terus lindungi kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, semuanya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan semua masalah ini, semua pandemi ini Tuhan. Kita berdoa bagi negara ini Tuhan, kita berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Bagi campur tangan Tuhan dalam pemulihan bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.